Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa. Allah berfirman, wahai Musa, innis tafaituka, sesungguhnya aku mengistimewakan engkau, alan nas, atas manusia lain, birisalati wa bi kalami, dengan risalahku dan dengan firmanku. Fakhuz, maka berpegang teguhlah atau ambillah, ma ataituka, apa yang aku telah berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu dari orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan baginya Musa di dalam lauh, atau di dalam papan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan wa tafsilan, sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan, likulli syai', terhadap segala sesuatu. Fakhuzha biquwwah, maka ambillah dia dengan teguh, dengan kuat. Wa'mur qaumaka, dan suruh pula kaummu, ya'khuzu bi ahsaniha, untuk memegangnya dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum, kelak aku perlihatkan kepadamu, darul fasiqin, negeri orang-orang yang fasik. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, innistafaituka, sesungguhnya aku mengistimewakanmu, alan nasi, atas manusia, birisalati wa bi kalami, dengan risalahku dan dengan firmanku. Fakhuz ma ataituka, maka ambillah apa yang diberikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu dari orang yang bersyukur. Wa katabna lahu, dan kami telah tuliskan baginya Musa, fil alwah, di dalam papan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan, sebagai petunjuk, wa tafsilan, dan sebagai penjelasan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu.
fakhuzha biquwwah, maka ambillah dia dengan teguh. Wa'mur qaumaka, dan perintah pula lah kaum engkau, ya'khuzu bi ahsaniha, berpegang mereka dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum daral fasikin, kelak kami akan perlihatkan kepadamu kampung orang-orang fasik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat sebelum, di mana Musa baru saja menimba satu pengalaman yang sangat berharga, dan yang paling menonjol dan berbekas bagi Musa itu adalah ketika Musa minta kepada Allah, perlihatkanlah tubuhmu atau jasadmu atau zatmu kepadaku. Akhirnya Allah menjawab, lihat sajalah gunung itu. Bila gunung itu tetap pada tempatnya, niscaya kau akan melihat aku. Tapi bila atau di saat Musa melihat gunung, bukan gunung itu tetap pada tempatnya, tapi malah gunung itu pecah. Ja'alahu dakka, Allah menjadikan gunung itu pecah karena Allah sedang mentajalakan dirinya ke gunung itu, sedang memperlihatkan kemahaagungannya kepada gunung, yang mengakibatkan Musa itu kharra, artinya tersungkur, sa'ida, tersungkur sambil pingsan karena tidak mampu melihat kondisi dan situasi bagaimana gunung itu pecah. Karena yang dimintanya itu adalah sesuatu yang tak mungkin untuk dikabulkan, melihat zat Allah. Nah, setelah siuman atau sadar, Musa sadar dan Musa memahami bahwa permintaannya itu adalah permintaan yang tak patut dan tak mungkin. Dan ini terlahir dari ungkapan Musa, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah dan aku bertobat kepada engkau. Dan tentu ujungnya adalah ini tidak akan saya ulangi untuk selamanya. Akhirnya Musa istiqomah untuk tetap berada dalam iman dan tidak pernah meminta ini lagi. Itu meminta sesuatu yang tak mungkin dikabulkan. Nah, setelah itu Musa nyaman, Musa damai, akhirnya dia menyelesaikan tugasnya selama 40 hari 40 malam di Bukit Tursina untuk menjemput pelajaran ataupun untuk menjemput wahyu guna diberikan kepada umat atau guna diberikan kepada Bani Israel. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, setelah Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina, dia sudah membawa ajaran. Nanti kita akan jelaskan ajaran itu. Pertama kita masuk dulu kepada ayat yang 144. Ketika Musa itu melangkahkan kaki kembali pulang, Allah berfirman kepadanya, hai Musa, innistofaituka 'alan nas. Hai Musa, sesungguhnya aku telah mengistimewakan engkau atas sekalian manusia. Istimewa Musa ini letaknya di mana? Bi risalati wa bi kalami, karena engkau baru saja menerima risalahku dan menerima firmanku. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kisah Musa ini terserah, karena begitulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Namun yang kita ambil sebagai ibrah ataupun pelajaran bagi kita hari ini, bagi Rasul itu namanya wahyu. Dan selain Nabi Rasul tidak akan pernah mendapat wahyu. Jadi kalau seandainya ada pula orang hari ini yang tampil ke permukaan
datang dari rumah ke rumah, dia mengatakan bahwa dia juga pernah mendapat wahyu, dia pernah bercakap-cakap dengan Tuhan katanya, itu wajib tidak percaya. Karena wahyu itu hanya untuk Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Rasul itu sudah disetop. Nabi terakhir itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hari ini orang datang ke rumah kita, jenggotnya sampai ke pusar, kemudian jubahnya meleleh ke tanah, bahasa Arabnya fasih bukan main, Quran hafal, tapi kalau dia bilang dia dapat wahyu dari Tuhan, wajib ditolak dan wajib tidak percaya, apapun alasannya. Karena kita lebih percaya dan wajib hanya percaya kepada Al-Quran. Jadi buya badeng kiang mana lainnya kecilnya, tapi nyo ngeceknya pernah bertamu wujud Tuhan. Wajib tidak percaya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, kalau dia diberikan ilham oleh Allah. Nah, ilham. Nah, itu benar, karena ilham itu adalah hak untuk seluruh manusia termasuk kita, yang di dalam bahasa populer kadang juga disebut dengan firasat. Tapi itu tidak serta-merta diberikan begitu saja, karena yang namanya ilham itu hanya diberikan kepada orang-orang yang oleh Allah dikehendakinya. May yasha yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk di dalam kurung ilham itu hanya kepada orang yang ia kehendaki. Nah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu ya tentu hak prerogatif Allah. Tetapi Allah tidak akan pernah berbuat kepada yang mustahil. Nah, kita lihat kecenderungan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis, yang namanya ilham itu hanya diberikan kepada ahli ibadah, di mana orang itu ibadah yang ia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, perintah ia laksanakan, larangan dia jauhi, telah memadai, telah memungkinkan dia mendapatkan ilham. Jadi kalau baru seminggu kenya sembahyang baru kapatang celai baru basyahadat lah dapet lenya ilham keceknya, perlu dipertanyakan. Seperti yang pernah saya bilang sama Bapak dan Ibu, teman saya dia bercerita nyo pernah keceknya dapet malam qadar, sehingga banyak kejadian-kejadian aneh dalam kehidupannya, dan dia juga baru saja menceritakannya sudah membunuh orang 9 orang. Saya pikir dalam otak, jangannya nanti yang ke-10 saya bilang. Nah, tapi barusan dia bilang bahwa dia pernah membunuh, tak sholat, tak tahu sama sekali, tak pandai baca Quran. Tapi dia juga pernah masuk penjara, pernah narkoba, pernah segala macam. Kemudian dia sadar katanya, pas sadar hanya hitungan bulan dapet malam qadar denya. Ya terpaksa saya tidak percaya tadi. Karena itu hanya kebohongan saja. Nah, gitu. Jadi ibu itu poin. Nah sekarang, hai Musa, kau aku istimewakan dengan risalah dan firmanku. Maksudnya wahyu. Nah kita hari ini, kita juga ingin diistimewakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilham, dengan firasat, dengan pandangan-pandangan, dengan pikiran-pikiran. Karena di dalam kehidupan kita mulai dari pagi sampai malam, termasuk malam itu sendiri, kita tidak akan pernah tanggal atau lari dari mengambil keputusan. Mulai persoalan yang rumit sampai persoalan yang kecil. Tidak pernah kita lari dan tidak pernah kita lepas dari mengambil keputusan. Menggulai dulu atau menggoreng, kan ngambil keputusan juga itu. Barang kayak pukul 9 atau barang kayak pukul 8, keputusan juga. Jam 4 mau bangun atau tidak, keputusan juga. Mau masak nasi dulu atau buat gulai dulu, keputusan juga. Nah, ini anak mau dipanggil mau tidak,
kita tidak akan pernah lepas di tengah-tengah kehidupan dari mengambil keputusan. Nah, yang namanya keputusan itu, kadang keputusan itu tepat, kadang keputusan itu melenceng, dan kadang malah bertolak belakang. Kita punya teman ada 2, ada 3. Ketiganya perlu kita temui. Nah, siapa yang ditemui lebih awal? Itu juga harus mengambil keputusan. Itu dia. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi adalah setiap kita tentu punya jurus. Punya jurus artinya punya kecenderungan masing-masing. Di dalam apa? Di dalam sosial kehidupan. Menghadapi anak. Menghadapi anak-anak itu berbeda itu. Menghadapi anak itu nak awak sendiri. Anak-anak nak nang ketek. Nak kakak, nak adik, nak orang tetangga, nak segala macam. Nak murid. Dan menghadapi teman-teman. Nah, dalam menghadapi teman-teman itu yang paling tepat perilaku kita harus bagaimana? Jangankan yang paling tepat perilaku kita, tingkat frekuensi suara kita dalam ngomong sama dia harus bagaimana? Nah, apalagi kalau seandainya saya bilang kita akan menghadapi orang tua, adik dan kakak dan sebagainya, seperti saya akan menghadapi jamaah. Jadi kita tidak akan terlepas dari mengambil keputusan. Nah, agar keputusan kita itu tepat, jangan sampai salah. Nah, ini dia contoh diberikan oleh Allah. Musa saja supaya keputusannya itu pas, sampai 10 hari, sampai 10 malam beribadah. Kabukit Sinai. Baru diberikan oleh Allah birisalati wa bikalami, petunjukku dan firmanku. Nah, kita ingin mendapatkan ilham, ya beribadah pula kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang menghormati, Musa mendapat predikat innistofaituka, aku memistimewakanmu, yaitu berlandaskan kepada ibadah. Nah, makanya dalam adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah di negeri kita Minangkabau, setiap suku ada surau. Nah, surau itu kan tahu kita, surau itu bahasa awalnya asalnya syura, bahasa Arab tempat musyawarah, syura. Nah, kenapa tempat musyawarahnya di surau? Supaya musyawarah adu debat pikiran itu dilaksanakan setelah sholat, di saat berwuduk. Ambil wuduk bersama, kemudian sholat jamaah, siap sholat baru bermusyawarah. Ya kayak kita lah, kita rapat setelah sholat Isya, pikiran tenang, kan begitu. Cobalah tanya kepada yang ahli di bidangnya, sebut sajalah ahli medis. Jasmani ini mempengaruhi rohani. Orang yang berpikir dalam keadaan tagak atau berdiri itu berbeda dengan orang yang sedang berpikir dalam keadaan duduk pantatnya sampai ke lantai. Berbeda itu. Jadi tidak sama. Kalau berdebat sampai tagak, amu tiba tumi muncung. Apalagi kalau ngomongnya di atas kursi, kan banyak kita saksikan. Mereka-mereka yang sedang bermusyawarah di kursi, kadang tidak ada yang kecil kursi itu melayang. Coba kalau kita bermusyawarah sambil duduk. Itu tulang punggung kita itu pas lurus. Itu akan mempengaruhi otak dalam berpikir. Yang keluar adalah butiran-butiran mutiara yang penuh dengan ketulusan, kejujuran, kebenaran. Apalagi itu dilakukan setelah berwudu, setelah sholat, setelah berdoa. Itu dia rahasianya. Supaya innistofaituka 'alan nas. Supaya yang keluar itu adalah hal-hal yang benar. Makanya di dalam pergaulan kita sehari-hari, kan Bu Pat, Bu Win mana Pak? Permisi. Ada tamu, enak apa-apa. Kan ada istilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sini. Lang dudukan masalah tuh. Kan begitu bahasanya. Bagaimana duduk perkaranya? Kan itu bahasa yang kita pakai sehari-hari. Duduk perkaranya bagaimana? Apakah sudah kamu dudukkan permasalahannya? Artinya apa? Apakah kamu sudah bahas sambil duduk? Kan itu maksudnya. Apakah kamu sudah bahas sambil duduk? Bagaimana duduk perkaranya? Bagaimana keputusan diambil sambil duduk kemarin? Makanya dipakai bahasa duduk. Nyo ndaknyo di dudukan. Ba'a masalah sama nanyo.
Di dudukan tuh dimusyawarahkan sambil duduk. Kau hendak musyawarah mencalawe, tinggi ulah kesudahnya. Musyawarah le terminal, pada lalu mencong pulang. Coba bawa ke surau, bawa ke masjid, berwudu, sholat. Ya Allah berikan aku hidayah. Oh ya Allah, tentu keluar butiran-butiran. Itu maknanya. Itu dalam ayat pertama. Sehingga kalau Rasul itu dapat wahyu, kalau kita mendapat ilham dengan cara minta petunjuk dari. Nah setelah datang kebenaran, bahkan ada satu sholat yang betul-betul disiapkan di dalam agama kita, namanya sholat istikharah. Sholat minta petunjuk malah. Sholat minta istikharah itu kan memilih antara A atau B, antara satu atau dua. Istikharah, akan itu maksudnya. Nah setelah petunjuk itu dapat, fakhuz ma ataituka, maka berpegang teguhlah engkau wahai Musa kepada apa yang diberikan kepada engkau. Nah tentang risalah dan firman-firman tadi. Nah berpegang teguhlah ke situ, pedomani itu dengan baik. Pedomani dengan baik. Nah kalau untuk kita hari ini tentu Al-Quranul Karim, Quran jauh sunnah dewa kini pedomani. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur atau termasuk orang yang bersyukur. Nah itu ayat 144. Jadi artinya adalah buatlah aturan, buatlah undang-undang, lahirkanlah perda, perwako, perbuk, pergub, dan perper segala macam, masuk peroto, macam-macam lah. Apa saja yang mau dilahirkan. Tapi jangan lari dari sumber, dari segala sumber aturan Al-Quranul Karim. Itu secara orang Islam ini. Makanya asas utamanya itu adalah Al-Quran. Di rumah awak buat aturan, jam berapa jam berapa pulang, jam berapa anak mapa tepek kawan, jam berapa nyu pulang. Itu ada aturan. Abuelah aturan apa saja, tapi asasnya adalah Al-Quranul Karim. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, the founding father, pendiri-pendiri negara kita adalah seorang yang paling arif. Tidak boleh satu aturan yang dibuat di republik yang kita cintai ini yang berlawanan dengan Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah dasar negara. Buatlah peraturan, tidak boleh bertentang dengan Pancasila. Keluarkanlah pergub, peraturan gubernur, perwako, peraturan wali kota, silakan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran. Makanya Indonesia itu negara yang oleh OKI, Persatuan Negara-Negara Islam, itu Indonesia masuk, bahkan termasuk dominan kita, karena kita adalah negara umat Islamnya terbanyak di dunia. Kita bukan negara Islam, tapi juga bukan pula negara sekuler. Jadi awak tidak negara agama doh, tapi tidak perlu negara sekuler. Nah negara sekuler itu negara yang tidak mempedulikan agama, tapi negara yang di dalamnya tidak boleh hidup kecuali orang yang beragama. Itu mah agama mayoritasnya kini adalah Islam. Makanya Pancasila itu Masya Allah menjadi renungan bagi negara-negara yang ada di dunia. Kita sangat senang ya melihat eksistensi Pak Prabowo di dunia internasional hari ini. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan lah. Jadi kita kembalikan kepada kajian, supaya kita menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah, maka banyaklah beribadah. Sempurnakan sholat kita, perbanyak sholat sunat, perbanyak berzikir, bersedekah, anak yatim, orang-orang miskin. Jangan pernah diri kita ini tidak pernah masuk masjid di dalam 24 jam itu. Insya Allah kita akan innistaifatuka. Kita juga akan dijadikan makhluk yang istimewa oleh Allah. Orang yang diistimewakan di dalam mengambil keputusan. Nah seperti itu. Nah ayat yang berikut. Wa katabna lahu fil alwah. Nah apa yang menjadikan Musa tadi istimewa? Karena Allah telah tuliskan untuk Musa ajaran-ajaran risalah dan bikalam tadi di dalam alwah, terjemahan yang
pas untuk alwah itu Taurat, ya. Nah, kalau alwah itu dari lauhun, artinya bahasa kita papan, papan catatan. Namun yang dimaksud adalah Taurat. Di dalam penafsirnya kita temukan itu ada 10 the commandment, 10 perintah. Nah, ada 10 perintah yang tertera di dalam alwah itu. Min kulli syai', tentang segala sesuatu. Ada 10 perintah. 10 itu pertama, jangan menyembah selain Allah. Nah, yang 10 itu, jangan menyembah selain Allah. Kemudian jangan sembah patung. Nah, ini diistimewakan, jangan sembah patung. Karena baru saja umat Nabi Musa itu menyembah anak sapi yang terbuat dari tembaga. Yang ketiga, jangan disebut Allah itu dengan nama sembarangan. Nah, kan hampir mirip ya. Karena nama-nama Allah itu ada. Kalau dalam Al-Quran berapa nama Allah? 99. Hanya itulah nama yang diberikan kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jalbar, Al-Qudus, Mutakabbir, Al-Musawwir. Nah, ada 99. Kemudian yang ketiga, yang keempat, muliakan hari Allah, hari Sabtu maksudnya. Hari Sabtu. Jadi bagi kaum Nabi Musa hari Sabtu itu hari istimewa. Orang Islam hari Jumat. Nah, orang Yahudi hari Sabtu. Nah, itu istilahnya. Orang Kristen di Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu hari istimewa agama-agama. Nah, untuk umat Nabi Musa ini beribadahlah pada hari Sabtu. Pada akhirnya nanti kita masih ingat Pak Ibu itu nyuma mancing pada hari Sabtu jadi baru kan itu. Nah, nanti akan sama sana itu hari Sabtu. Yang keenam, hormati orang tua. Yang kelima, hormati orang tua. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Jangan berupaya memiliki istri orang, mengambil istri orang. Jangan mengambil milik orang lain, dan jangan berdusta atau sumpah palsu. Itu 10 commandment. 10 isinya alwah itu yang dijemput oleh Nabi Musa. Nah, ke-10-nya itu kalau seandainya kita coba untuk menelusuri secara mendalam, itu sudah masuk seluruh ajaran. Min kulli syai', segala sesuatu. 10 itu. Gunanya yang 10 itu adalah mau'izatan wa tafsilan, sebagai pelajaran dan sebagai penjelasan. Sebagai pelajaran dan sebagai penjelasan. Mau'izah dengan tafsilan itu berbeda. Likulli syai', untuk segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, ini maknanya adalah kita tidak bisa di dalam hidup ini lapeh landai, tidak bisa. Harus ada aturan yang akan dipedomani. Umpamanya sholat kita, subuh ada waktunya, ada cara. Zuhur ada waktunya, ada caranya. Asar, maghrib sampai isya, ada aturan, ada cara. Jadi tidak bisa, ya sholat salah yang ketujuh, tidak mau. Nah, gitu. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini pun ada aturan, dan ikuti aturan itu. Ada yang dibuat secara jelas, ada yang mengkultur begitu saja tanpa disepakati, sudah sepakat saja. Contoh, ibu kalau pengen nyanguk, baju baragi-ragi itu baju hitam. Baju hitam. Kalau kita pergi bertakziah, bajunya hitam, karena hitam itu menunjukkan kesedihan. Dan tidak boleh lah bawa gitar kebanyanyi itu situ. Itu adalah aturan walaupun tidak tertulis, tapi disepakati. Disepakati begitu rupa. Kemudian kalau hari Jumat seperti bapak-bapak kita hari Jumat, wah lambo kepiase. Lebih cenderung pakai baju koko, bahkan pakai sarung. Itu kan aturan. Apabila kita lari dari aturan itu, terjadi ketimpangan. Terjadi ketimpangan. Sekarang kan banyak di tengah-tengah kehidupan yang lari dari. Begitu juga yang tak kalah dan saya sangat ingin menyampaikan dalam forum ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hendaklah kita sadar terhadap diri kita. Saya harus sadar bahwa saya adalah maja tafsir.
dan saya adalah buya. Saya adalah orang yang selalu disorot, dilihat dan diperhatikan. Makanya saya harus menjaga perilaku. Oh basah juga harus sadar. Nah itu. Oh imam harus sadar tentang si awak dan sawananya. Nah kalau kita susah sadar siapa kita, insya Allah hidup kita bisa selamat. Di tengah-tengah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Anak harus sadar bahasanya anak. Apa harus sadar bahasanya apa? Ibu harus sadar bahasanya ibu. Anak sadar bahasanya anak. Aman nggak itu? Tapi kalau dia tidak sadar, kadang anak lah jadi ranggai, ranggai jadi anak, laki jadi bini, bininya lagi. Terus secara ajar artinya kita menyadari posisi kita, itu sudah aman. Kalau kita komandan, iya komandan kita. Kalau kita perdana menteri kita. Kalau kita presiden, jadi artinya apa? Beranjak dari situ, dan itu adalah aturan mau'izah namanya. Mau'izah. Apabila masing-masing menyadari posisinya, itu sudah aman negara. Tapi kalau bini ingin jadi laki, laki ingin jadi bini, anak jadi ingin ranggai, ranggai jadi ingin anak, itulah kabuah berarti. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau supir duduknya di situ, kalau kenek duduknya di situ. Nah, kalau masing-masing sudah menyadari, itu namanya mau'izah. Jadi kita bermau'izah kepada Musa. Bagi awak adalah Al-Quran, inti ajarannya adalah serupa itu. Nah, menyawa ili-ilia berkata rendah-rendah, akan seperti demikian. Nah setelah kita buat aturan, akan ada juga orang aturan dibuat tapi dilanggar. Sudah dibuat aturan, dilanggar lah. Saya mendengar sampai hari ini undang-undang perampasan aset makin tidak disetujui atau makin goyang-goyang. Perampasan aset di DPR. Kita juga perlu sedikit tahu ya kayak gitu kan. Kenapa? Karena nanti kalau undang-undang itu disahkan, aset yang banyak dirampas itu terletak pada orang yang mau mensahkan itu. Gedungnya, kebunnya, ladangnya, harta bendanya, perampasan aset negara yang dia pegang. Akan begitu. Abang kau tidak disahkan sebegini. Sebab aturan kalau sudah ditegakkan wajib dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Nah, kalaulah menurut aturan tidak ada cerita lah tabuju lalu tabelintang patah, tiba di tangan, dikarek, di kaki, di kuduang, tidak bisa tiba diparik, dikampikan atau dipicangkan, tidak ada oleh. Makanya sampai hari ini. Tapi saya yakin pada akhirnya disahkan. InsyaAllah kita akan menjadi kaya karena banyak sekali kekayaan kita yang duduknya tidak tentu arah. Ini terang adik bu. Kecek ke jagung. Kan kini gaji hakim boleh dinaikkan menjadi berapa kali lipat mak. Sampai 380% naiknya bagai. Itu kan dalam upaya bagaimana hukum ini tegak. Ada hakim kunan disogok 2T. Awak mana ngat tegak belum kudu awak. Kecil seketik 2T berarti kembali buat pitalah baru tu. Berarti banyak uang ini yang tersuruh, banyak uang ini yang tersembunyi di mana-mana. Awak bantu aku. Kan seperti itu. Seperti kasus korupsi timah itu, tambang timah. Masya Allah. Nah kalau itu dikumpulkan, sejahtera kita. Ini petugas masjid ini bisa digaji oleh pemerintah. Bahasa bisa digaji, siapa bisa digaji? Kok guru tafsir juga bisa 1M sebulan? Nah, itu sekira-kira, itu lagi kira. Nah, tapi karena uang itu banyak dimaling oleh maling-maling yang seperti itu, jadi saya pernah ditawari sogok kata hakim ini 2T. Ya Allah, parah piti itu. Tentu yang menyogok pitinya bukan hanya segitu, banyak lagi yang lain, kan begitu. Nah, makanya kena aturan tak tegak gitu aja. Aturan tak tegak. Makanya yarfa'ullah adalah keadilan itu sudah terangkat dari bumi. Sehingga coba kita renung, kalau hakim sudah diadili, kira-kira bagaimana negeri itu? Kalau hakim sudah diadili,
Sementara yang diharapkan menegakkan keadilan siapa? Ya hakim. Sekarang hakim itu yang diadili. Siapa yang menegakkan keadilan itu? Polisi ditangkap. Yang diharapkan menangkap itu siapa? Polisi. Sekarang polisi ditangkap. Jaksa dituntut. Sedangkan jaksa itu kerjanya menuntut. Satpam diamankan. Nah, itu kecil Hasyim Muzadi itu. Sedangkan satpam itu menjaga keamanan. Karena ini diamankan. Jadi dah beli Allah penambangan. Guru diajar. Padahal yang mengajar itu adalah guru. Nah, seperti yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi, itu namanya sudah Allah negara hantah berantah namanya itu. Nah, kenapa? Karena tidak tegak. Nah, makanya di sini dikatakan fakhuzha biquwwah. Pegang aturan itu dengan quwwah. Quwwah itu artinya dengan teguh, dengan sesungguhnya dilaksanakan. Walau Fatimah saraqat, walaupun anak saya Fatimah mencuri, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Kan itu kata Nabi. Wallah, demi Allah, walau Fatimah binti Muhammad saraqat, la qata'tu yadaha. Nah, kalau saya kata Nabi, kalau Fatimah anak saya itu yang mencuri, pasti saya potong. Innama ahlakal ladina min qablihim idza saraqa fihim syarif tarakuhu. Penyebab hancurnya negeri sebelum kamu, apabila yang mencuri orang-orang gede mereka tinggalkan. Wa idza saraqa fihim dhaif, kalau yang mencuri orang-orang kecil, orang-orang lemah, aqaumu alaihil had, baru tegakkan hukum. Nah, itulah kecurangan tadi. Nah, makanya itu penyebab negeri hancur sebelum kita. Kenapa? Karena tidak ada fakhuzha biquwwah, melaksanakan aturan itu dengan kuah. Dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia hari ini selalu mengatakan saya tidak akan tebang pilih, kan begitu. Nah, kita doakan mudah-mudahan betul-betul terjadi. Wa'mur qaumaka, dan perintahlah kaum kau wahai Musa untuk melaksanakan segalanya. Wa'mur qaumaka, suruh perintah kaummu untuk melaksanakannya. Ya'khuzu bi ahsaniha, dan menjadikan atau mengambil Taurat itu atau alwah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengambilnya itu dalam keadaan tidak benar atau keadaan setengah-setengah. Sa'urikum darul fasikin, kami akan perlihatkan kepadamu kampung orang-orang fasik. Nah, kampung orang-orang fasik di sini maksudnya adalah ya memperlihatkan negeri-negeri orang fasik seperti negeri kaum Ad, negeri Fir'aun, itu negeri-negeri orang fasik. Kami akan sampaikan kepada wahai Musa bagaimana akibat yang dirasakan oleh orang-orang fasik seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Allah. Tangan mencancang, bau memikul. Karena nodek banyak baulah sehingga mereka itu menanggung akibat dari ulahnya. Pasti yang diterimanya berupa azab, berupa angin topan, berupa patuh dan sebagainya. Itu adalah akibat dari perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan jahat yang luput di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lamo jo lambe utang pasti dibayar, utang pasti diterima. Kau dia awak sana pelajaran kau. Jadi kalau ada bawa jahe, hendak tahu orang dok. Jangan mengecek tu menunggu saat tu. Lama lambat laun utang tu pasti bayar. Pasti bayar. Saya tidak sedang ingin menyampaikan sesuatu ya, tetapi secara gambaran saja. Ada teman saya curi nggak tahu, curi nggak tahu, curi nggak tahu. Akhirnya tahu juga. Tahunya jam 8 pagi sebelum asar kau sudah harus berangkat dari tempat ini. Susah apa tidak? Susah. Kan utang lebih utang diterima aja. Jadi sepandai-pandai tupai melompek jatuh aja. Ya berhadapan dengan Allah, ada malaikat. Jadi kalau nanawa suruhkan ataupun nanawa sembunyikan itu adalah marah pala masa, nyetawaun orang. Nah, tidak bisa, tidak pastinya tabaun. Makanya kunu ma'as sadiqin,
Hiduplah berjujur-jujur saja. Iyo kecil lah iyo, indah kecil lah indah. Jangan sampai disembunyikan. Pada akhirnya Allah akan tahu juga. Orang banyak pasti tahu juga. Itu maknanya risiko. Saurikum daral fasikin. Kami akan memperlihatkan kepadamu kampung orang-orang fasik. Kaum-kaum tadi itu maksudnya. Dah bu ya. Qala ya Musa. Allah berfirman, wahai Musa, innistafaituka, sungguhnya aku mengistimewakan engkau, alan nasi, atas sekalian manusia, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan firmanku. Fakhuz ma ataituka, maka ambillah apa yang diberikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu dari orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami telah tulis untuknya di dalam lawah, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan wa tafsilan, sebagai pelajaran dan sebagai penjelasan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu, fakhuzha biquwwah, maka ambillah dia dengan teguh, wa'mur qaumaka, dan suruhlah kaum engkau, ya'khuzu bi ahsaniha, mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Saurikum, akan kami perlihatkan kepadamu, daral fasikin, kampung orang-orang fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.